Dari mana asalmu? Diam saja. Jika ungkapan seperti ini terdengar dalam sebuah pertemuan keluarga, biasanya itu ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap bukan bagian dari garis keturunan utama keluarga. Jika terdengar dalam rapat atau lingkungan kerja, maknanya bisa mengarah pada sikap melemahkan seseorang karena ia tidak berasal dari keluarga terpandang, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dianggap berfungsi, atau tidak berada dalam lingkaran orang-orang berpengaruh. Dalam budaya Korea, ungkapan semacam ini sering dipakai bukan untuk menilai benar atau salahnya sesuatu pendapat, melainkan untuk menolak mendengarkan seseorang dengan merendahkan asal-usul, latar belakang, atau kedudukannya. Sikap seperti inilah yang juga tampak di balik banyak ejekan dan penolakan yang dialami Yesus dari sebagian orang Yahudi pada zamannya. Ketika hari raya Pondok Tahun sudah dekat, saudara-saudara Yesus mendorongnya untuk pergi ke Yudea dan memperhatikan diri kepada orang banyak. Namun, Yesus menjawab, "Waktuku belum genap," sehingga ia tidak pergi bersama mereka. Setelah mereka berangkat, Yesus pun pergi ke Yerusalem secara diam-diam. Selama perayaan itu, orang-orang membicarakan Yesus secara sembunyi-sembunyi dan memberikan penilaian yang berbeda-beda tentang Dia. Pada pertengahan hari raya, Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengajar. Ia menegaskan bahwa ajarannya berasal dari Allah yang mengutusnya. Ketika orang-orang mempersoalkan penyembuhan yang ia lakukan pada hari Sabat, Yesus membandingkannya dengan praktik sunat yang juga tetap dilakukan pada hari Sabat. Lalu berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Ketidakmengertian terhadap Yesus tampak baik pada saudara-saudaranya sendiri maupun pada orang banyak yang datang ke Yerusalem. Saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya mendesak agar ia tampil secara terbuka dan menunjukkan kuasanya di depan umum. Mereka berpikir bahwa jika seseorang benar-benar memiliki kuasa, ia harus membuktikannya di hadapan semua orang. Di sisi lain, orang banyak yang berkumpul pada hari raya terpecah dalam penilaian mereka. Ada yang berkata bahwa Yesus adalah orang baik, tetapi ada pula yang menuduhnya menyesatkan orang banyak. Bahkan ketika Yesus menyingkapkan bahwa mereka sedang berusaha membunuhnya, mereka membalas dengan berkata bahwa ia kerasukan setan. Semua ini menunjukkan bahwa banyak orang menilai Yesus berdasarkan prasangka dan ukuran mereka sendiri, bukan berdasarkan kebenaran yang ia ajarkan. Karena itu, Yesus menegur mereka dengan berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan penghakiman yang adil." Pada dasarnya, Yesus sedang menyingkapkan kecenderungan manusia untuk menilai seseorang berdasarkan latar belakang, asal-usul, penampilan, pendidikan, atau status sosialnya. Orang-orang Yahudi melemahkan Yesus karena ia berasal dari Nazaret, seorang tukang kayu, dan tidak pernah belajar di bawah lapi-lapi terkenal. Saudara-saudaranya sendiri pun melihatnya
hanya sebagai anggota keluarga, bukan sebagai Mesias yang diutus Allah. Sikap seperti ini masih sering ditemukan hingga sekarang. Kita mudah menilai seseorang berdasarkan penampilan luar dan mengabaikan isi perkataan, karakter, atau kebenaran yang dibawanya. Karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk belajar, melihat, dan menilai segala sesuatu dengan adil, bukan berdasarkan rupa lahiriah, melainkan berdasarkan kebenaran di hadapan Allah.